Baik, sudah bisa kita record. Bisa kita mulai ya, Uni Sali. Bisa, Unis. Oke, baik. eh, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita mulai kegiatan belajar bersama TPS kita pada hari ini dengan tema penalaran verbal. Betul ya, Uni ya? Betul nih. Betul, oke. Mungkin waktu dan tempat langsung kita persilahkan saja kepada Unisali untuk dapat memberikan materi dan latihan untuk kita bersama. Untuk teman-teman, siapkan kertas, pena, catat apapun ilmu yang sangat bermanfaat ini. Ini biasanya mahal sekali kelas-kelas TBS seperti ini dan hari ini kita dari Mata Garuda Sumatera Barat dengan komitmen memberikan pengabdian yang luas kepada masyarakat. Kita hadirkan secara gratis dengan juga kontribusi dari salah satu alumni penerima beasiswa LPDP. Semoga teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini dapat lulus di tes TBS LPDP tahun ini. Waktu dan tempat kami silahkan kepada Unisali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, pagi hari ini saya Sali Aldinov, yang merupakan alumni dari LPDP PK 157, waktu itu namanya Cakra Nusantara. Eh, untuk belajar pertama kali ini, kita akan membahas tentang penalaran verbal. Sebelumnya, untuk pengenalan dulu, bahwa di LPDP itu ada namanya tes TBS, di mana tes TBS ini digunakan untuk menyeleksi eh, ada 3 materi yang akan dibawakan atau diuji oleh LPDP, yaitu yang pertama tentang penalaran verbal. Biasanya itu berkaitan dengan sinonim, antonim, analogi, pengelompokan kata, silogisme, dan analitik. Soalnya itu sebanyak 23 soal dan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Dan poin maksimal di sini yang bisa kita raih adalah 115 poin. Yang kedua, itu nanti untuk minggu depan kita akan melakukan pembelajaran bersama lagi untuk penalaran kuantitatif, di mana di sana akan diuji deret angka, hitung sederhana, barisan dan deret, perbandingan kuantitatif, serta diagram Venn, dan ada juga soal cerita dan kecukupan data. Banyak soalnya, ada 25 soal selama 40 menit. Maksimal poin yang bisa kita raih di situ adalah 125 poin. Selanjutnya untuk kategori yang ketiga atau uji yang ketiga itu adalah pemecahan masalah, di mana di sini akan diuji tentang gagasan utama dan tabel serta ada grafik. Sebanyak 12 soal itu akan disajikan atau kita selesaikan dalam waktu 20 menit. Poin maksimal yang kita bisa peroleh di sini adalah 60 poin. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan melakukan penalaran verbal, di mana fungsi atau tujuan untuk dilakukannya uji penalaran verbal ini adalah menguji kemampuan peserta tes dalam kecakapan untuk mengolah data, ada kecepatan di sana serta mengolah data dengan benar gitu untuk melihat pemikiran peserta apabila disajikan data menggunakan kata-kata. Nah, tes ini sudah disebutkan tadi ada 6 yang diuji, yaitu sinonim, analogi, pengelompokan kata, silogisme, dan analitik. Selanjutnya, di kata-kata yang disajikan itu ada 2 ruas, yaitu ada ruas kiri dan ruas kanan. Di mana ruas kiri itu ada kata pertama dan kata kedua, dan di ruas kanan ada kata pertama dan kata kedua. Hubungan mereka itu adalah setara. Misalnya yang ditanya sinonim, berarti kita mencarikan persamaan kata yang harus kita kuasai. Itu ya ada antonim juga apabila disajikan tandanya tanda kali biasanya atau silang gitu kan. Terus analogi, pengelompokan kata, silogisme, dan analitik. Contoh soal untuk sinonim ini ada di kata terbang, di mana di ruas kiri itu disajikan kata terbang dan kita mencari persamaannya di ruas kanan. Itu ada optionnya A, B, C, dan E. Jadi pada kesempatan ini saya cari yang mudah dulu ya, karena mana tahu ada yang baru pertama kali mengikuti TBS LPDP untuk di batch 2 nanti, yang akan diujikan itu di bulan September.
Kita menunggu hasil dari seleksi administrasi yang akan keluar nanti pada tanggal 28 Agustus 2026. Nah, di sini ada kata terbang, itu sama seperti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti melayang di udara, bisa seperti menggunakan sayap atau menggunakan tenaga mesin. Kalau menggunakan sayap berarti seperti burung, kalau menggunakan tenaga mesin misalnya kita artikan dengan pesawat. Sehingga terbang sama dengan kata melayang di sini. Kemudian untuk contoh antonim, ada pergi, kita cari berarti lawannya. Berarti kalau pergi itu kan menjauh ya. Jadi kalau kita cari lawannya adalah datang. Jadi kalau di Kamus Indonesia itu kita arti kata pergi adalah meninggalkan suatu tempat. Selanjutnya, contoh yang ketiga itu untuk analogi. Nah, di sini ada lidah mengecap seperti mata, tugas mata gitu. Jadi kalau tugas lidah itu akan mengecap, sehingga mata itu tugasnya adalah untuk melihat. Ini contoh sederhana ya. Selanjutnya untuk pengelompokan kata, contohnya ada kata disajikan dalam 5 option, ada kata kata mata, gelang, anting, kalung, rambut gitu. Ini harusnya kacamata ya, typo sedikit. Jadi disajikan ini mana yang berbeda. Nah, di antara kata-kata itu ada gelang, anting, kalung, rambut, kacamata. Nah, untuk yang tidak sama di sini adalah untuk di option rambut. Kenapa? Karena yang lain-lain itu adalah sesuatu atau biasa kita sebut dengan aksesoris gitu ya. Nah, kalau rambut itu tidak aksesoris tapi bagian dari tubuh manusia. Sehingga kita pilih jawabannya adalah E untuk rambut. Nah, untuk silogisme, ini contohnya setiap malam pintu rumah terkunci rapat. Itu kalimat pertama, pintu terkunci untuk menjaga agar tidak ada maling. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah di sana ada kata-kata yang diulang 2 kali gitu, yaitu kata-kata pintu dan terkunci. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah lihat optionnya B, beberapa malam ada maling, C, setiap malam tidak ada maling, D, ada malam saat maling masuk rumah, E, maling tidak dapat masuk rumah. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kalau rumah tidak terkunci berarti maling bisa masuk. Sehingga jawabannya apabila rumah dikunci berarti setiap malam tidak ada maling. Itu yang kita pilih dari option yang ada tersaji di situ. Nah, ini contoh soal analitik berupa kalimat yang disajikan, biasanya berupa cerita. Kita mencari urutan-urutan dari, misalnya di sini adalah acara baris berbaris, di mana ada 5 orang anak berdiri sejajar, dan urutan itu tinggi badannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu diminta soal adalah kita mengurutkan 5 orang anak ini berdasarkan tinggi badan dari mulai yang kecil sampai Kalau sepertinya Unisali terlempar ya dari ruang virtual ini. Kita tunggu sebentar. sinyal ini Sulfi. Maaf. Ya, silakan dilanjutkan. Layarnya masih nampak nih Sulfi.
Enggak, di-share ulang Iya, aja, izin Ur, boleh. boleh taksir. Ntar ini. Halo nih, Uni Silvi. Iya, Un. Nah, udah bisa nih, udah nampak. Sudah, sudah. Teman-teman yang lain sudah ya? Tapi ini share screen-nya masih desktop nih. Iya, masih desktop, bentar lagi Ya. loading dia.
Maaf ya semuanya, sinyalnya terlempar. Gak apa-apa nih ya teman-teman ya. Yang penting kita bisa tetap belajar gitu. Iya, Ini belum kalau masuk soal, salah satu masih ya, pemanasan baru nih. keterbatasan kita kalau daring memang seperti ini ya Unisali ya. Iya, itulah. Oke, kita udah ulang lagi ya. Nah, gini kalau untuk ada soal analitik seperti ini, kita buat pakai diagram urutannya terlebih dahulu. Jadi diminta di soal kan ada A itu badannya lebih tinggi. A mempunyai tinggi badan lebih rendah dari B. Maksudnya A itu kecil dari B. Kita buatlah seperti diagram apa tanda bacanya itu kecil A kecil dari B. Kalau kalimat matematikanya kita buat seperti itu. Kemudian E mempunyai tinggi badan yang lebih tinggi daripada B. Nah, kita bikin dulu E. E lebih besar dari B. Namun, ada lagi kalimat selanjutnya lebih rendah dari C. Berarti si E ini lebih rendah dari si C. Kita buatlah diagramnya itu seperti C besar dari E, besar dari B. Jadi si C ini terletaknya di sebelah kiri, B-nya letaknya di sebelah kanan. Kemudian D itu berada pada urutan kedua dari tinggi badan yang terkecil. Nomor urutan 2 dari utara. Nah, katanya utara paling kecil, selatan paling besar. Jadilah kita urut D itu nomor 2. Jadi di depannya mungkin A dan B kita bisa taruh. Kenapa bisa taruh? Nanti nampak karena C, E, B ini sudah urutan dia di belakang. Jadi dia tinggal kita meneruskan A itu kecil dari B. Berarti kalau kecil letaknya kan di sebelah utara, kita taruh A di sebelah D. Maka urutannya akan seperti ini. Tersaji A kecil dari D, D kecil dari B, B kecil dari E, dan E kecil dari C. Maka option ini untuk menjawab soal ini siapa yang letaknya paling selatan. Nah, sudah nampak bahwa yang paling selatan itu adalah si C. Gitu ya. Jadi kita urutkan urutannya dari A sampai E katanya tadi itu dengan urutan yang sudah tersaji di bawah itu. Jadi urutannya A, kecil D, kecil B, kecil E, kecil C. Lanjutnya, mungkin nanti kita di soal nanti akan nampak lagi. Ini baru pemanasan ya. Mengenalkan aja dulu seperti inilah contoh-contoh yang akan kita bahas untuk di penerapan verbal. Oke, masuk ke soal pertama. Di sini ada kata sanggul. Nah, sanggul itu sama dengan apa? Berarti kalau ada kata sama dengan apa, tanda sama dengan ini berarti sinonim yang diminta di sini. Yaitu ada rambut, ikatan, acara, rapi, dan kucir. Nah, teman-teman ada yang bisa menjawab ini apa jawabannya kira-kira? Silakan. Kalau ada yang mau raise hand. Ayo teman-teman siapa nih yang mau jawab? Itu ada yang di kolom chat tuh nih. Oh ya, ntar. Ini boleh dulu. Oh ya, bentar ya. Ada yang di kolom chat ya. Oke, jawabannya adalah E. Ya, benar ya. Jadi ini pembahasannya setelahnya. Nanti slide-nya bisa dibagi uh, sama panitia. Nah, sanggul dalam KBBI itu artinya gelungan rambut, ya kan? Bagi perempuan, kalau laki-laki ada juga sanggul yang orang Jawa itu bisa ada juga sanggul cowok-cowoknya ya. Nah, itu kata sanggul itu sama dengan kata kucir karena mendekati kata-kata gelung. Kucir itu kan berupa kunciran. Kalau orang bilangnya kunciran itu gelung ikatan di kepala. Maka jawabannya benar adalah yang E. Selanjutnya, silakan siapa yang bisa menjawab? Aset itu persamanya dengan apa? Ada optionnya alat, tabungan, emas, harta atau kekayaan. Silakan. Di kolom chat boleh. Nanti ini ada 23 soal ya. Kita ini coba pembahasan hari ini. Kalau sampai jam 10 mungkin belum sempat membahas yang lain, nanti setnya akan dibagikan ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau jawab? Aset. Kalau dalam akuntansi itu aset adalah berupa, nah itu dia. Silakan. Oh ada, sudah ada yang jawab, benar. Terima kasih kontribusinya teman-teman ya. Jawabannya E, kekayaan ya. Oke. Yang lain ada jawaban lain? Ada yang D, boleh? Yang lain lagi? Nah, oke, ada D, ada E. Silakan kita lanjutkan dulu. Apa itu aset? Nah, ini dia. Benar ya yang jawab E, itu kekayaan. Jadi kalau kekayaan itu kan dinilai aset itu adalah modal modal perusahaan kalau untuk perusahaan. Kalau kita berarti yang untuk pribadi berarti kekayaan. Nah, maka jawabannya benar yang E. Nah, kenapa yang D salah? Yang tadi ada jawab D ya. Kita balik dulu. Nah, harta. Kenapa salah harta? Aset itu apakah, jadi kalau misalnya di Kamus Bahasa Indonesia itu, kita lihat tuh aset itu dia kaya.
Jadi kalau orang punya aset berarti dia punya kekayaan. Nah, kalau harta itu kan masih ada pembagian lagi, ada hartanya berupa harta milik orang tua gitu misalnya. Jadi masih masih tidak pas untuk kalau bila apa apabila dijawab dengan harta, maka lebih pas dengan kekayaannya. Nah, nih kuartal. Coba siapa yang bisa menjawab kuartal itu persamaannya apa? Apakah ukuran, waktu, triwulan, caturwulan atau semester? Silakan. Ya, ada lagi yang jawab. Terima kasih ya. Oke, ada yang jawab caturwulan. Dulu memang kita mengenal ya ada kuartal ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Jadi dalam satu tahun itu ada 4 kuartal. Maka jawabannya benar yaitu caturwulan. Oh, ada yang jawab triwulan. Triwulan ini per 3 bulan. Kalau kuartal itu biasanya per 4 bulan. Oke, kita lihat sini jawabannya. Nah, ini dia. Kuartal itu dibagi 4. Jadi satu tahun itu dibagi 4. Makanya jawabannya per 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nah, kalau triwulan itu per 4 bulan jadinya. Karena dibagi 3. Kan dibagi 3. Kalau kuartal, kuartet, ingat aja itu adalah dibagi 4. Maka jawabannya betul. Yang menjawab D, caturwulan. Oke, dulu ada istilahnya kita caturwulan ya. Caturwulan 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Sidak. Nah, ini sidak. Apa arti dari sidak? Silakan teman-teman sinonimnya apa? Apakah dia itu analisis atau pengecekan, verifikasi, realita, atau tamus? Pinter, banyak yang jawab cepat ya. Nah, memang kita harus punya waktu, minimal waktunya itu harus cepat kita menjawab. Benar, nih jawabannya adalah, oh banyak yang jawab B ya. Yang lain ada? Kalau B belum tepat ya teman-teman ya. Silakan. Ada yang C ya, benar. Untuk Eva dan Sani ya, jawab Rivaldo. Oke, benar. Itu jawabannya adalah verifikasi. Nah, ini apa pengertiannya ini? Bahwa sidak itu, oke, bentar. Sidak dalam KBBI berarti inspeksi mendadak, ya kan? Nah, biasanya kan kalau ada laporan dari mana-mana diterima oleh misalnya KPK atau BPK gitu kan. Nah, apa jaksa misalnya menerima aduan dari masyarakat atau polisi, mereka melakukan sidak ke lapangan. Nah, itu tanpa beritahu terlebih dahulu, tugasnya itu adalah mencari data, memverifikasi data. Nah, itu dia. Kata-kata sidak artinya verifikasi. Cari dulu kebenarannya. Benar nggak aduan yang dilayangkan ke misalnya ke perusahaan atau ke pemerintahan ya. Sekarang ini banyak itu disidak-sidak mendadak itu untuk memverifikasi kebenaran data. Oke, jawabannya benar C. Selanjutnya, ini ada kata fragile. Fragile dalam bahasa Inggris itu berarti apa? Ke dalam bahasa Indonesia-nya kita apa kan? Kita sinonimkan. Itu ada kaca, retak, gelas, patah, apa remuk. Silakan teman-teman kalau yang mau jawab di kolom chat. Kita lihat ya. Jawabannya D, B, E. Oh, beragam. Beragam ini. Silakan. Mana yang lebih tepat? Oke, kita jawab. Fragile itu biasanya kan persamaan katanya apa rapuh ya. Nah, kalau rapuh berarti silakan. Kalau rapuh berarti apa? Yang jawab tadi? Rapuh itu identik dengan kaca. Jadi mudah pecah. Jadi mudah rusak, mudah pecah itu adalah fragile. Nah, ini biasanya banyak nih ambigu di sini. Banyak yang teman-teman ini menjawab, ini pernah ya, ini soal LPDP yang saya pakai, uh, pernah tahun berapa saya ikut LPDP waktu itu, 2019. Nah, kalimat kata ini keluar. Jadi banyak yang jawab itu remuk, rapuh. Ada katanya rapuh juga kemarin tuh. Jadi sebenarnya itu jawabannya adalah kaca lebih tepatnya ya. Karena kaca itu mudah pecah, jadi harus pelan-pelan membawanya untuk penanganan khusus. Jadi uh, biar dia tidak apa tidak remuk gitu tidak apa tidak terpecah-pecah ya gitu. Silakan lanjut adab. Nah, ini kalau kata tandanya tanda silang itu, tanda itu berarti tandanya ini adalah kita udah masuk ke antonim. Nih sesi antonim lagi, apa itu adab lawannya? Beda kaca dengan gelas apa? Gelas ada gelas plastik ya. Ibu dokter apa bapak ya, bapak ibu nih, oh, Mbak Itona, Uni Itona. Nah, itu gelas itu ada gelas plastik juga sekarang ini ada gelas kaca ada. Jadi kalau ke gelas kurang pas itu. Oke, terima kasih. Ya, jawabannya apa?
Jawabannya bebas. Ya, kita lihat ya. Sebenarnya kalau orang yang beradab itu kan orangnya sopan. Nah, benar, jawabannya bebas. Tidak terikat. Itu aturannya, apanya, lawannya. Tidak terikat, tidak sopan. Nah, itu dia. Artinya bebas. Oke, kita lanjutkan. Antonim ini mulai lagi link. Itu link apa? Biasanya digunakan untuk di internet ya, kata-kata linknya. Oke, terima kasih partisipasinya teman-teman. Iya, jawabannya lawannya link pemutus ya. Oke, kita lihat. Inilah jawabannya KBBI. Kita ambilnya dari KBBI semua ini. Ya, betul. Jawabannya pemutus. Jadi link itu berupa sambungan ya. Kalau bahasanya internet itu sambungan. Jadi kalau diminta linknya apa? Jadi kayak tadi kan kita masuk ke Zoom itu pakai link. Jadi biar tersambung kita. Walaupun secara virtual ya teman-teman ya. Terima kasih. Jawabannya benar pemutus. Selanjutnya risau. Lawan kata risau. Apakah galau, gelisah, senang, tenang, apa santai? Silakan teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya teman-teman. Semoga lulus semua ya yang ikut LPDP tahun ini. Termasuk saya juga lagi ini juga apply untuk S3. Mudah-mudahan mohon doa kita semua lulus. Amin. Terima kasih Uni Silvia, Udarina Ivaldo, terima kasih. Apa jawabannya teman-teman? Risau? Jawabannya tenang, ya benar. Kayaknya tenang. Kita lihat ya. Nah, benar kan? Jadi kalau risau tuh orangnya gelisah, rusuh, rasa kusuk. Nah, itu dia persamaannya, tapi lawannya adalah orang yang tenang. Jiwanya tenang, tentram. Nah, itu dia. Oke, lanjutnya. Nah, ini udah masuk ke bagian kata apa hubungan kata. Silau, malam, terik apa hubungannya gitu. Silakan teman-teman yang mau berpartisipasi di kolom chat boleh. Apa hubungan silau dengan malam, apa hubungan terik dengan apa gitu. Ya, kita lihat sini. Iya, jawabannya siang ya. Oke, terima kasih. Kita lihat. Nah, hubungannya silau dengan malam. Nah, itu dia. Kalau malam hari itu cahaya akan terasa silau untuk mata kita, gitu kan? Nah, kalau siang itu pasti panas, terik. Benar, jawabannya adalah siang. Lanjutnya, nah, apa hubungan kata refurbis dengan sampah dan apa hubungan kata titik-titik dengan kaleng? Kita suruh cari titik-titiknya ini, teman-teman. Ada sampah, banjir, kerajinan, tidak terurai, atau pencemaran. Silakan. Ada yang jawab C ya? C, D, itu yang B juga jawab tadi ya? B, C, D. Ya, lebih tepatnya apa? Banyak yang C ya. Oke, jawabannya memang benar C. Ya. Nah, refurbis itu adalah daur ulang. Nah, untuk sampah itu bahasanya refurbis, daur ulang. Nah, sama dengan kaleng kalau daur ulang jadi apa ya? Jadi kerajinan, ya kan? Maka jawabannya tepat adalah C, kerajinan. Terima kasih yang jawab sudah C, benar. Nah, ini lagi kuda, hubungannya dengan apa? Sama dengan burung yang hubungannya dengan pesawat. Silakan teman-teman, ada mobil, karate, jalan, daya, dan listrik. Coba kita lihat. Kuda ini dengan burung apa hubungannya? Oke, nah ini benar semua ini. Oh, ada yang C ya? Ayo, ya kita lihat ya. Jawabannya memang benar mobil, karena mobil itu pakai tenaga kuda, ya kan? Nah, kalau pesawat memakai tenaga burung, sepertinya sayap ya, ada sayapnya. Jadi muncul ini dia. Jawabannya pesawat itu contoh perilakunya diterbang seekor burung, sehingga kekuatan kuda memunculkan tenaga kuda yang biasa dipakai untuk mobil. Jawabannya mobil. Oke, terima kasih yang jawab A benar. Kita lanjutkan. Jarum dengan darah, apa hubungannya dengan virus? Kita cari kata-kata apa yang menghubungkan dengan virus. Vaksin, antigen, imun, obat, atau antibiotik. Silakan. Apa hubungan jarum dengan darah? Apa hubungan kata yang akan kita pilih dengan virus? Nih, apanya yang ringan-ringan aja dikasih nih. Yang berat nanti. Kalau kita ada kelas lagi selanjutnya ya. Karena tahu nanti di September nanti teman-teman bisa belajar. Oke, ada yang jawab vaksin? Vaksin, ya. Semuanya vaksin ya, setuju ya? Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Benar ya. Jarum di kata-katanya yang menghubungkan itu adalah transfer. Jarum mentransfer darah ke dalam tubuh.
vaksin mentransfer virus ke dalam tubuh, tapi virus yang sudah dilemahkan, artinya sudah baik virusnya, tidak virus jahat. Oke, seperti kita kemarin tahun 2019, saya waktu itu kuliah di COVID-19 kemarin S2. Nah, memang banyak kita sekarang udah uh, merasakan manfaatnya untuk vaksin COVID-19 ya, anti COVID-19. Sehat terus buat teman-teman semua. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Ini untuk silogisme. Yang seperti tadi ada contoh satu. Ini yang keduanya nih. Perhatikan ilustrasi berikut. Semua pemimpin hebat adalah pembicara yang baik. Nah, beberapa pembicara yang baik adalah pendengar yang buruk. Tidak ada pemimpin hebat yang tidak memiliki visi. Tiga kalimat ini kalau disimpulkan, mana yang benar? Silakan dijawab. Ada A, semua pendengar yang buruk adalah pemimpin hebat. B, semua yang memiliki visi adalah pemimpin hebat. C, semua pemimpin hebat adalah pendengar yang baik. D, tidak semua pembicara yang baik adalah pemimpin. E, tidak ada pembicara yang baik kecuali seorang pemimpin. Nanti saya kasih apanya, cara cepatnya. Silakan dijawab dulu. Ada yang jawab, ini D ya. Oh, Mbak Silvi, D, oke. Siap, yang lain ada A, ada B, baik. Oke, ada B. Nah, jawabannya gimana teman-teman? Caranya dulu ya, saya ajarkan ya. Bukan apa minimal kita bisa kasih cepat cara menjawabnya seperti ini. Jadi dilihat kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Mana yang sama kalimatnya itu dicoret aja. Cara cepatnya coret aja. Nggak usah pakai piagam P ke Q ke R. Maka yang Q-nya dicoret, jawabannya P ke R gitu kan. Nah, silakan dicoret. Yang kita coret adalah pembicara yang baik, ini kita coret nih. Nah, tinggalkan huruf beberapa nih ditinggalkan. Yang dicoret. Jadi pembicara yang baik kita coret, pembicara yang baik kita coret. Nah, tinggallah kalimat ketiga kita lihat. Mana yang sama lagi? Pemimpin hebat, ya kan? Pemimpin hebat di kalimat satu ada pemimpin hebat? Ada. Apakah kita coret? Tidak. Ya. Karena apa? Karena kalimatnya kalau dicoret pemimpin dengan pemimpin, berarti kalimatnya nggak ada lagi yang akan kita hubungkan gitu. Makanya yang bisa dicoret itu cuma pembicara yang baik. Maka jawabannya benar yang sudah menjawab sebagian atau sebagian ini apa beberapa tidak ada itu kalimatnya ya. Jadi tidak semua pembicara yang baik adalah pemimpin. Jadi kita coret ya. Pembicara yang baik kita coret, pembicara yang baik kita coret. Tidak ada di dengan beberapa kita biarkan, jangan dicoret karena kata semua ini sudah lulu premis satu sudah lulu karena ada di premis 2 dan premis 3. Jadi kalau kunci menjawab soal untuk silogisme kita fokus ke kalimat berikutnya, jangan premis satu yang kita lihat atau kalimat pertama nggak boleh kita lihat. Kita lihat aja premis kedua dan premis ketiga. Nah di sini ada premis ketiga tidak ada pemimpin hebat, ya kan? Pembicara yang baik sudah kita coret berarti tidak semua pembicara yang baik adalah pemimpin gitu ya. Jawabannya D. Nih, lanjut di soal nomor 2 yang nomor 14. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Beberapa makhluk hidup adalah organisme mikroskopis. Semua organisme mikroskopis memiliki dinding sel. Semua Kesimpulan yang benar adalah coba dijawab siapa yang mau berpartisipasi baik. Jawabannya ada yang B. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang bisa yang mencoba jawab dulu. Oke, Mbak Silvi, terima kasih. Ada lagi? Nah, kuncinya tadi dicoret. Coba yang dicoret yang mana? Oke, yang kita coret adalah makhluk hidup, ya kan? Benar? Nah, berarti tinggallah organisme mikroskopis dengan yang memiliki dinding sel, butuh air. Berarti air dengan dinding sel nggak coret. Itu dia, mikroskopis sudah habis nih. Makhluk hidup habis juga. Tinggal air dan dinding sel. Jadi kesimpulannya, semua yang memiliki dinding sel membutuhkan air. Benar? Coba kita lihat jawabannya. Ada yang jawab A tadi kan? Nah, itu dia. Nah, jadi kadang-kadang ada soal yang banyak premis seperti ini, kita memang harus pandai-pandai memilah di optionnya yang kita perhatikan. Ini teman-teman ada juga yang, kemarin ada yang diskusi sama saya, kenapa jawabannya dinding sel membutuhkan air gitu. Karena kata-kata makhluk hidup berapa kali diulang 2 kali. Ya kan? Makhluk hidup. Jadi dia menjadi subjek. Nah, kita cari subjek yang lain. Airnya yang kita ambil di situ.
Jadi air diambil, dinding sel diambil. Jadi dari mulai kita membaca dari premis paling bawah, jangan premis satu. Premis satu itu udah umum, ya kan? Jadi kita baca dari bawah. Yang memiliki dinding sel adalah pasti membutuhkan air. Nah, itu dia. Untuk soal ini memang dari bawah bacanya ya. Oke, lanjut. Ke nomor 15, jika seseorang jujur, maka ia dapat dipercaya. Ini sudah umum. Memang kalau orang jujur bisa dipercaya, itu alternatif ya. Yang kedua, jika seseorang dapat dipercaya, maka ia layak diberi tanggung jawab. Nah, kita fokus ke Uma. Karena soal ini jawabannya Uma semua kan. Jadi Uma orangnya jujur. Jadi apa jawabannya? Kita lihat teman-teman jawab. Nomor 13, B bukannya betul juga. Oke, nanti ya kita ini kan ya. Buat siapa ini? Rehan ya. Nanti kita bahas ya Rehan. Bentar, kita ini dulu yang nomor 15. Udah kandung ke nomor 15 ini. C jawabannya ya. Uma layak diberi tanggung jawab benar. Oke, jawabannya benar. Sip. Teman-teman udah mulai ini, udah mulai paham. Oke, kita balik sebentar ke nomor 13 ya. Nah, tadi kata Rehan, tunggu kita lihat. Silakan open mic Rehan. Boleh? B ya, Rehan B jawabnya tadi ya. Semua memiliki visi adalah pemimpin hebat. Tidak ada pemimpin hebat yang tidak memiliki visi. Berarti ada pemimpin hebat yang memiliki visi. Jadi gimana jawabannya ini? Semua pemimpin hebat. Kita fokusnya ke kalau ada kalimat seperti ini ya Rehan ya. Kita fokusnya ke kalimat kedua dan kalimat ketiga. Ada beberapa, ada tidak ada. Nah, yang A, B, C itu sudah luluh, tidak bisa dipakai karena kata-kata semua. Makanya jawabannya tinggal kita D sama E aja lagi yang akan kita pertimbangkan. Nah, kalau kalimat pakai kata kecuali, ini juga E-nya sudah hilang. Nggak boleh ada kalimat yang membingungkan. Kalau kecuali, itu pasti ada excepted lagi. Jadi tidak bisa kalimat itu tidak pasti gitu. Jadi kita cari yang kepastiannya. Jadi kecuali ini juga bisa kita coret, maka jawabannya langsung dapat itu D. Ya, itu dia kata apa untuk menjawab soal ini. Semoga bisa membantu ya Rehan. Kita lanjut lagi. Nomor 15 tadi sudah. Uma layak diberi tanggung jawab. Oke, benar. Applause buat yang benar jawabannya D tadi. Lanjutnya kita lanjut ke nomor 16. Semua novelis adalah penulis. Tidak semua penulis adalah jurnalis. Beberapa jurnalis adalah novelis. Nah, silakan pakai rumus coret tadi. Yang kalimat yang sama silakan dicoret dulu. Yang mana? Fokus ke kalimat kedua dan ketiga. Kalau ada kalimat ketiga berarti beberapa. Beberapa itu bisa sebagian, bisa ada. Nah, itu bahasanya. Jadi kalau seluruh-seluruh ini udah habis semua nih. A, B, sama E nggak perlu dipertimbangkan. Tinggal jawabannya C dan D. Silakan antara C atau D. Kita lihat C ya. Oke, pinter. Nah, itu cara jawabnya. Benar ya teman-teman ya. Jawabannya C. Sebagian penulis merupakan jurnalis. Nih kita coret tadi nih. Penulis, kita coret penulis. Ya kan? Kita fokusnya ke beberapa ini. Beberapa jurnalis. Ya kan? Nah, novelis sudah habis. Novelis dengan novelis hilang. Nah, kesimpulannya beberapa penulis adalah jurnalis. Ini juga kadang-kadang banyak yang bingung di sini ya. Jadi fokusnya tuh ke kata-kata beberapa atau tidak semua itu bisa dijadikan apa jawabannya. Jadi tinggal kita coret aja itu optionnya. Jadi udah nampak lah jawabannya. Ya, C, benar ya. Lanjutkan nomor 17. Nah, ini harus pakai diagram tadi. Ini sudah kayak masuk yang contoh utara selatan tadi. Itu nomor 17, 6 orang yaitu Aca, Banu, Caca, Dadang, Elsa, dan Fatimah melakukan presentasi pada hari Senin sampai Sabtu di minggu ini. Itu ya. Ketentuan presentasi mereka adalah sebagai berikut. Aca tidak akan presentasi sebelum Caca. Silakan dibikin dulu diagramnya kayak tadi. Aca tidak akan presentasi sebelum Caca. Jadi kalau si Caca presentasi, si Aca presentasi. Ya kan? Kalau si Caca tidak presentasi, si Aca juga tidak presentasi. Jadi mereka ada sebab akibat ini. Makanya Aca dan Caca akan bersama-sama. Kalau dia ikut, berarti dia ikut juga satu lagi. Oke, Banu presentasi sebelum Fatimah, tetapi tidak langsung. Artinya bisa aja Banu ini dengan Fatimah ada orang yang di antara mereka berpresentasi dulu, bisa. Kemudian Dadang presentasi pada hari Rabu. Yang ditanya adalah yang hari Jumat, berarti Dadang di Rabu. Berarti Dadang sudah bisa dicoret tuh dari option D, Dadang tidak masuk ya. Terus Fatimah tidak presentasi pada hari Jumat.
Nah, sini C-nya hari Jumat, berarti Fatimah juga bisa dicoret. Oh, enggak ada di option. Ya, silakan dipertimbangkan antara A, B, C, atau E. Jadi jawaban teman-teman apa? Coba kita lihat. Ada yang sudah partisipasi. C. Oke, kompak semua C. Selanjutnya ada lagi selain C. Oke, langsung ya. Kita jawab ya. Ini dia. Benar, Caca. Ya kan? Nah, ada Fatimah, Pak, si Fatimah tadi tidak Jumat. Berarti bisa dia di Senin, Selasa, Rabu nggak bisa karena udah ada dadang di situ ngisi. Antara Fatimah itu bisa ditaruh di Senin, Selasa, atau Kamis. Ya kan? Nah, kalau apa? Jumat bisa Fatimah, karena Fatimah tidak Jumat, berarti Fatimah tidak di Jumat. Nah, sekarang Fatimah kita taruh di Senin misalnya. Aca sebelum Caca tadi ya. Aca sebelum Caca. Caca dulu baru Aca. Atau Aca dulu sebelum Caca. Oke. Karena Rabu sudah dadang, kita taruhlah itu misalnya ini di sini. Fatimah tidak Jumat antara Caca, Aca dan Banu lagi, ya kan? Nah, Fatimah ini bisa di mana aja, kecuali Jumat gitu. Dah, kita taruh. Penting Aca sama Caca harus ada di hari itu. Makanya kalau Dadang sudah di hari Rabu, berarti Caca bisa di Selasa. Tapi Selasa ternyata Fatimah nggak mungkin di Jumat kita taruh. Makanya Caca pindah ke Jumat. Itu kesusunannya. Maka jawabannya C ya, teman-teman. Oke, lanjut 18. Kita singkat ini ya. Sampai 23 aja soalnya saya kasih dulu. Dalam satu meja terdapat 5 orang yang duduk di kursi secara berderet dari kiri ke kanan. 5 orang itu adalah A, B, C, dan E. Mereka duduk dengan ketentuan sebagai berikut. A, duduk di sebelah kiri D. Nah, bikin dulu apanya, coretannya dulu teman-teman. B, duduk tepat di tengah. Nah, berarti B itu di tengah, ya kan? Nah, bisa dicari lagi tuh di sebelah B, kirinya 2 orang, kanan juga 2 orang. E tidak duduk di ujung. Bisa dia E itu di tengah di urutan nomor 2 atau di urutan nomor 4. D tidak duduk di tengah. Ya udah, di tengah kan udah ada B. D tidak di tengah. Berarti D bisa di ujung kita oper. Nah, silakan. Siapa yang duduk di kursi paling kanan? Anggap dari tangan kita kiri, ya tangan kiri, kanan, tangan kanan. Maka jawabannya apa, teman-teman? Silakan. Ada yang bisa jawab? Oh, belum ada. Oh, ada. Udah masuk. Bentar, banyak nih. D ya. Oke. D. Siap. Banyak yang D. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, ada lagi. Oh, tetap D ya. Oke, kita jawab aja langsung. Urutannya seperti ini. Benar ya? Di tengah itu kita taruh B. Oke, di kiri kita taruh si A, E, C, dan D. Nah, katanya tadi dia tidak ada di ujung. Yang E ini tidak boleh di ujung katanya. Dia di tengah. C tidak di ujung. Jadi di tengah. Taruh aja. Kalau bisa dibikin seperti ini, udah ketemu. Saya udah coba beberapa share versi kan, tetap seperti ini jawabannya. Yang benar itu adalah kanan adalah D. Oke, lanjut. Nomor 19. Nah, ini tentang buku. Ada rak buku, ya, ada 4 buku yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Buku matematika tidak di ujung. Buku fisika berada di sebelah buku kimia. Buku biologi tidak di sebelah buku matematika. Nah, buku yang kemungkinan besar berada di posisi ketiga adalah ya. Kalau yang option E itu sudah bisa ditewaskan itu ya. Dia ini pasti kemungkinan besar ada jawabannya. E itu udah langsung kita coret aja, nggak usah dijadikan patokan. Jadi A, B, C, D. Antara A, B, C, atau D. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. E enggak, Mbak Sylvia. Nggak usah dipilih, Mbak Sylvia. Iya, A, B, C, atau D aja. Kalau ada student kayak gini nggak usah dipilih dia. Muhammad C. Lanjut. Jadi ada jawabannya C, ada jawabannya D ya tadi ya.
Oke, banyak yang C. Kita lihat jawabannya. Oh, ada yang E lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jawabannya. Fisika itu di kiri, Hmm. biologinya di kanan. Nah, nomor 3 yang ditanyakan yang 3. Berarti matematika di, jadi Tapi balik lagi. biologi tidak di sebelah matematika. Iya, itulah. Udah, Hmm. ini soalnya memang rancu yang ini ya. Karena saya udah tanya, ini kan harusnya optionnya itu biologi Makanya tidak boleh tidak di dapat. matematika. Oh, oh, benar. Ntar lah, kita lihat dulu, Mbak. Oke, ini dia. Kalau kita posisikan bukunya, biologi tidak di sebelah buku matematika, katanya kan. Harusnya kan ini sebenarnya jawabannya kalau diikuti, memang jawabannya tidak bisa ditentukan, Mbak. Karena matematika tidak di ujung. Matematika itu bisa aja di posisi 2 dan 3. Tinggal gitu aja yang kita geser-geser. Jadi kalau nggak 2, kalau nggak 3, matematika. Nah, fisika itu berada di sebelah buku kimia. Nah, karena fisika udah di sebelah kimia, nah ini, kita balik lagi sini. Nah, fisika di sebelah kimia, kalau nggak 1, 2, kalau nggak 3 dan 4 kan? Ya, fisika kimia, kalau tidak di sini, berarti kan di sebelah sini dia. Cuma matematika kan udah kalau nggak di 2, di 3. Nah, kalau matematika di 3, otomatis fisika kimia akan 1 dan 2 yang mengisi. Karena dia bersebelahan. Nah, itu dia apanya. Kuncinya di sini. Nah, kalau biologi itu menempati posisi yang tidak ada orangnya lagi gitu. Matematika tidak bisa di pinggir. Itu dia. Kalau fisika kimia, fisika ditaruh di apa? Fisika tidak boleh di tengah, dia di ujung dia. Nah, ini. Kalau kita ikutin ini, biologi memang tidak di sebelah buku matematika. Ini kan opsi yang ketiga. Kalau soal ini memang banyak yang apa, yang membingungkan ini. Ini soalnya terakhir kali ini. Banyak yang salah jawab, jawabannya matematika katanya. Di kuncinya matematika saya lihat. Matematika tidak di ujung, itu kota kuncinya katanya. Matematika tidak di ujung, berarti bisa di 2, bisa di 3. Kalau dia di 2, otomatis fisika kimianya 3 dan 4. Ya kan? Lanjut ya. Karena soal PDP ini banyak jebakannya memang. Coba di otak-atik aja dulu. Jadi penyelesaiannya, apakah option-option harus diikuti? Sebenarnya harus, tapi kalau udah option paling terakhir tuh biasanya itu hanya untuk membuat kita apa? Membuat kita salah gitu. Jadi kalau udah dapat posisinya dekatan antara fisika kimia tadi ya udah kita pilih 1 dan 2 pasti fisika dan kimia. Matematikanya tinggal tidak boleh di ujung ya udah otomatis matematika di nomor 3 gitu ya. Jadi biologi itu tidak selalu apa tidak selalu kita perhitungkan karena dia udah option terakhir itu biasanya itulah yang menjebak kita nanti dalam menjawab soal itu pasti salah kalau kita ikuti semuanya. Jadi ada juga yang tidak harus kita ikuti gitu. Kalau udah posisinya seperti ini ya udah gitu kita pertahankan. Oke, nomor 20 lanjut. Suatu hari 4 orang siswa dapat menyelesaikan proyek pada waktu yang berbeda, yaitu jam 9, 9:15, 9:30, dan 9:45. Mereka memenuhi aturan sebagai berikut. Jadi ada nama orangnya itu adalah siswanya ada Agung, Cynthia, Bima, siapa lagi satu lagi tuh? Didik ya? Oh ya, Didik satu lagi. Oke, aturannya yang harus kita ikuti yang pertama, Agung itu selesai sebelum Bima. Jadi Agung dulu, baru Bima. Ya kan? Cynthia selesai setelah Didik. Cynthia dulu, atau Didik Cynthia selesai setelah Didik berarti Didik dulu baru Cynthia itu aja kita bikin dulu terpisah dulu bagannya nanti baru kita satukan. Bima tidak selesai paling akhir berarti Bima bisa aja dia selesai di 9:15 atau 9:30. Nah taruh aja optionnya dulu. Terus Cynthia tidak mungkin selesai di awal jadi Cynthia itu bisa selesainya di akhir, ya kan? Tidak mungkin selesai di awal, bisa aja dia selesai di akhir atau di tengah-tengah juga bisa. Oke, jawabannya untuk yang ditanya adalah 9:15. Kita lihat jawaban teman-teman. Ya, oke. Jawabannya D, C. Oke. Jawabannya mana nih yang bisa? B ada, D ada, C ada, A, B, C, D ya. Ya. Oke, jawabannya kita lihat. Urutannya dulu. Kita buka. Nah, ini dia. Betul ada yang jawab seperti ini? Agung? Ada yang jawab Agung? Oh, ada. Dan ini jawab Agung ya.
Nah, ya urutannya kayak gini. Jadi bikin dulu jamnya 9, 9.15, 9.30, 9.45. Terus ikuti tadi Agung selesai sebelum Bima. Ya kan? Bisa aja Agung dan Bima di sini, Bima juga bisa di sini. Jadi kalau taruh Agung jam 9, si Bima di sini, bisa di sini, bisa di sini, ya gitu. Nah, terus Cynthia selesai setelah Didik. Setelah Didik. Berarti kalau si Didiknya di depan Cynthia, berarti Cynthia di belakangnya. Nah, itu. Nah, ada lagi option di sebelahnya itu apa tadi? Yang nomor 3. Mana tadi? Nah, nih. Cynthia Udaya, Bima tidak selesai paling akhir. Nah, kita lihat Bima tidak tidak selesai paling akhir. Cuman kalau ditanya Didik itu sebelum si apa? Sebelum si Bima ya, Cynthia tidak mungkin selesai di awal. Ya udah, berarti Cynthia taruhlah di tengah. Dia tidak mungkin selesai di awal. Si Didik, Didik itu Cynthia selesai setelah Dik-Dik. Ah, berarti ya Cynthia selesai setelah Dik-Dik. Dik-Dik dulu baru Cynthia, benar ini. Oke, jawabannya adalah Agung. Siap. Agung, Bima, Cynthia, Didik. Bima bukannya nggak bisa selesai paling akhir. Iya, iya, iya benar. Jadi saya kemarin pernah apa? Saya bikin ya gitu. Cuman nggak ketemu jawaban optionnya di sini. Karena ada Didik Cynthia ini dia Didik duluan katanya baru Cynthia. Cynthia itu tidak boleh selesai di awal. Makanya Cynthia saya taruh pun di depan dia salah karena kan sebelum Cynthia itu harus ada orang dulu gitu. Makanya jawabannya ini udah fix ke Agung di kuncinya Agung juga saya lihat. Udah berapa kali saya coba-coba itu. Benar, Mbak. Saya setuju. Ini harusnya kan Bima tidak boleh di akhir. Nah, sama kayak tadi, biologi tidak boleh di akhir. Ini soalnya menjebak juga itu. Oke, jawabannya yang nomor 21 lagi ya. Kita move on aja dulu. Nanti kalau ada soal-soal berikutnya silakan di ini kan aja. Pakai diagram itu aja cukup itu. Pakai besar kecil ya. Nomor 21 perhatikan ilustrasi berikut. Diketahui simbolnya X itu artinya lebih tua dari. Y artinya lebih muda dari. Z artinya sama usia dengan. Nah, itu. Dari simbol tersebut dapat diambil beberapa pernyataan berikut. A, X, B. Nah, apa artinya A, X, B? Terus B, Z, C. Apa artinya tadi? Tinggal ditransferkan ke atas ya. Z-nya diganti dengan kata-kata itu. Terus C, Y, D. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Jawabannya Mas Faldo A ya. A, B. Mbak Sylvia B. Oke. Mbak Sylvia Rahmita. Terima kasih Bu Moderator. Jadi Sylvia Dona Sari ada A juga ya. Banyak ya nama Sylvia ya. Salam kenal ya Mbak. Ini semua. Jawabannya A ya. Setuju? Setuju. Ya. Jadi diartikan A lebih tua dari B. B dengan C seumuran. C lebih muda dari D. Maka si A lebih tua dari semuanya. Maka jawabannya fix itu A. Ini kayaknya gampang ini ya. Mudah lah. Mudah-mudahan teman-teman tidak kejebak. Soal-soal gampang biasanya banyak juga tuh yang salah-salah pilih gitu optionnya. Oke, semoga kita teliti. Amin. Selanjutnya nomor 22. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam sebuah gudang ekspedisi terdapat 4 paket yaitu P, Q, R, dan S. P dikirim sebelum Q. R dikirim setelah S. S tidak dikirim terakhir. Q tidak dikirim pertama. Nah, ini urutan pengiriman paket yang paling mungkin kita dilakukan adalah, silakan. Ada option A, PSQR, B QPSR, C SRQP, D PQSR, E RQSP. P dikirim sebelum Q. S dikirim terakhir. Oh, S tidak dikirim terakhir. Berarti R dikirim setelah S. Berarti si R ini bisa terakhir ini. Nah, ini udah ada dapat nih. Jadi option C sama E kayaknya udah bisa ditewaskan kayaknya itu. Oke, jawabannya D banyak. Ya, A, B, ada juga B ya. A, B, D, D ya. Benar jawabannya D banyak ya. Oke, kita lihat ya. Ya, ini dia. Jawabannya A. P lebih dulu dari Q. Jadi taruh ini. P lebih dulu dari Q. Ini ya. P lebih dulu dari Q. Bikin aja kayak ini dulu. Nanti R itu setelah S. Berarti S duluan.
Nah, kan ya R-nya terlalu di belakang. Jadi optionnya bisa dicoret tadi tuh, nampak ya. Bentar. Nah, nih. R terakhir. Jadi C tewas, E tewas. Tinggal A, B, dan D. Nah, dilihat sini. P dikirim sebelum Q. P dikirim sebelum Q. Ini masuk ya, masuk. P, oh nih, B udah tewas nih. Nggak bisa, ya kan? P sebelum Q ini masuk. D masuk. Jadi antara A atau D lagi. Nah, S tidak dikirim terakhir, benar. Bisa di 2, bisa di 3. Q tidak dikirim pertama. Nah, makanya Q tidak dikirim pertama, bisa di 2 dan bisa di 3. Nah, urutannya masuk ke A, lebih tepatnya ya. S tidak dikirim terakhir, ya benar. Oke, jawabannya A dan D. Ki, kalau yang D itu Ki. D betul juga uni. Apa A beda dan D-nya uni gitu. Ntar ya, tunggu ya. Kita lihat dulu ya. S tidak dikirim terakhir. Benar. Ya bisa. P dikirim sebelum Ki. P dikirim sebelum Ki. Benar ya. Bisa. S tidak dikirim terakhir. R dikirim setelah S. R dikirim setelah S. Benar. Benar. Ki tidak dikirim pertama. Benar. Iya ya. Bisa A, bisa D juga ini jawabannya. Tapi kalau dikunci saya di apa condong ke A mereka. Itulah. TBS ini kadang-kadang jawaban kita pas, kadang-kadang kita salah juga di ininya. Tapi nggak apa, tetap berjuang aja. Mau kan poinnya setiap soal jangan dikosongkan ya kalau menjawab TBS ini. Jadi apa kata hati ikuti aja dulu. Mana tahu itu benar. Jadi besok yang meriksa kuncinya bisa aja D yang benar kan? Silakan lanjut. 23. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam sebuah grup terdapat 5 orang, yaitu Tata, Wawa, Yaya, Ika, dan Sita. Setiap proyek itu membutuhkan 3 orang dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Jika Tata ikut, Sita ikut. Berarti Tata ikut, Sita ikut. Tata tak ikut, Sita tidak ikut. Gitu ya. Wawa ikut, Yaya tidak boleh ikut. Nah, si Yaya ini tidak boleh ikut kalau si Wawa ikut. Nah, itu syaratnya. Ika hanya bisa ikut jika Tata atau Wawa ikut. Nah, si Ika ini bisa ikut si Tata, bisa ikut si Wawa. Nah, gitu. Manakah kombinasi yang benar? Dipilihlah 3 orang. Yang kombinasi yang benar, silakan teman-teman. Soal terakhir ini ya. A. Oke, lanjut. A, siap. Silakan. A. Oke, A. Benar. Kompak semua ya kita ya, A ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Iya, jawabannya Tata, Ika, dan Sita. Nah, ini kita ikut semua nih. Benar kita nih. Jadi yang tadi rancu-rancu soal itu memang itulah. Saya juga bikin beberapa option kan. Ternyata jawabannya itu mereka kunci. Yang gitu yang kunci. Tapi tidak semestinya kunci itu ada yang benar, ada yang salah gitu ya teman-teman ya. Percaya aja dengan kemampuan teman-teman semua. Saya yakin verbal ini bisa kita mencuri poin sebanyak-banyaknya. Bisa dimaksimalkan di sini. Ya kan? Kalau misalnya yang minggu depan itu kita tentang kuantitatif. Dan ada lagi minggu depannya lagi tentang pemecahan masalah. Nah, itu biasanya banyak yang kejebak-kejebak di kalimat soal apa soal-soal yang mencari-cari untuk angka-angka gitu. Mudah-mudahan di sini poin kita banyak bisa dimaksimalkan poinnya di sini. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dan kesempatan untuk kita pembahasan soal belajar bersama ya. Saya juga ikut belajar juga dengan teman-teman. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat. Terima kasih kepada Mata Garuda Sumatera Barat, khususnya kepada panitia seperti Udariko, Uni Sylvia, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita minggu depan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikembalikan kepada Uni Sylvia. Baik, Silakan Uni. banyak Uni Sali, luar biasa sekali ya teman-teman. Boleh dong reactionnya untuk apresiasi dari untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali Uni Sali, ini kepala saya udah mulai panas lagi ya, udah lama nggak bahas-bahas soal gitu ya. Ternyata sering terjebak nih beberapa kali jawab ternyata salah gitu ya. Oke, untuk minggu depan mungkin harus persiapkan ini ya kertas coretan atau apa karena materinya akan lebih menarik lagi ya. Itu kita akan untuk numerikal ya kemampuan eh, numerikal betul ya untuk minggu Betul. depan Iya, ya. matematika matematika luar biasa lah minggu depan. Ya, Terima sangat kasih atas luar biasa partisipasinya sekali teman-teman kalau ya. levelnya TBS.
Betul ya, Un. Terima kasih juga atas waktunya 1 jam penuh bersama kita dan nanti teman-teman bisa saksikan ulang recordingnya di YouTube Mata Garuda. Jangan lupa follow akun Instagram dan subscribe di YouTube-nya Mata Garuda Sumbar dan bergabung di grup info kegiatan Mata Garuda Sumbar untuk kegiatan selanjutnya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini dan semoga teman-teman semua dapat bergabung menjadi keluarga besar LPDP pada tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi nanti akan kita share di grup info kegiatan sumber. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.